Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, welcome back to my channel, kelas Wisriman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini atau kali ini kita akan bahas terkait dengan ekonomi makro ya untuk episode yang. Ya, untuk ekonomi mikro sudah kita bahas apa namanya jauh banyak ya, ada beberapa episode itu untuk ekonomi mikro. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan ekonomi makro. Nah, untuk episode pertama ini kita terkait dengan pengantar dulu terkait ekonomi makro. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar atau memahami terkait dengan ekonomi makro. Nah, disclaimer dulu teman-teman, jika ada kekurangan atau ada kesalahan atau istilahnya kealpaan atau kekurangan, kehilafan dari penyampaian saya, bisa disampaikan atau bisa ditambahkan atau bisa diperbaiki atau bisa teman-teman sharing di kolom komentar. Ya, seperti baik teman-teman, dari semuanya kita lanjut. Nah, untuk teori ekonomi makro kali ini yang kita bahas terkait dengan tinjauan ringkasan mengenai teori, masalah, dan kebijakan dari makroekonomi itu sendiri. Baik. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, kemarin kita sudah bahas beberapa waktu kemarin, ada beberapa episode ya, banyak ya. Mungkin ada sekitar 10, 9 sampai 10 episode terkait dengan ekonomi mikro. Jadi bagi teman-teman yang butuh pemahaman terkait dengan ekonomi mikro bisa masuk ke playlist saya terkait ekonomi mikro. Nah, terkait dengan ekonomi makro, sebelum kita bahas secara jauh terkait ekonomi makroekonomi, kita bahas dulu apa sih mikroekonomi dan makroekonomi, perbedaan dari mikroekonomi ke makroekonomi ya. Nah, untuk mikroekonomi sendiri titik beratnya itu pada masalah membuat pilihan, di mana efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, kemudian bagaimana mencapai kepuasan maksimum ya. Jadi titik beratnya atau titik beratnya pada masalah membuat pilihan ya, penggunaan sumber daya dan efisiensi dan mencapai kepuasan maksimum. Nah, sedangkan untuk makroekonomi itu menerangkan tentang biasanya terkait dengan pentingnya segi permintaan dalam kegiatan dalam perekonomian. Yang kemudian yang kedua terkait dengan pentingnya kebijakan ya, dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki ya. Jadi makroekonomi ini terkait dengan permintaan segi permintaan ya, kegiatan perekonomian, dan juga terkait dengan campur tangan pemerintah terkait dengan penjalanan atau menjalankan terkait negara gitu ya, yang namanya. Baik, lanjut. Nah, asal mula perkembangan makroekonomi ya, kita bahas dulu terkait dengan sejarahnya nih. Nah, yang pertama terkait dengan aliran klasik ya, Adam Smith ya, yang tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, tidak stabil ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ya, pada awalnya aliran klasik tidak banyak membahas tentang makroekonomi atau tidak makroekonomi, seperti tidak banyak membuat analisis terkait dengan pengangguran, inflasi, tidak stabil ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian, nah, pasar bebas berkenaan akan mampu membuat penyesuaian terhadap masalah-masalah tersebut, ya, di mana pada tahun 1929 sampai 1932 terjadi namanya The Great Depression ya, depresi yang sangat besar ya, menimbulkan kesadaran bahwa sistem pasar bebas itu tidak secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Jadi jika sistem pasar bebas itu dilakukan secara total, maka bisa ternyata tidak secara otomatis menimbulkan ekonomi yang teguh ya. Mungkin juga terjadi suatu hal yang kurang baik ya. Oleh karena itu dibutuhkan namanya campur tangan dari pemerintah agar lebih stabil dalam pertumbuhan ekonominya. Baik, lanjut. Kemudian ada Keynes ya. Kemudian menulis buku yang namanya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menjadi landasan dari teori makroekonomi modern. Jadi kalau misalnya ditanya buku apa sih yang menjadi landasan dari teori makroekonomi modern, adalah buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes ya, yang berjudul General Theory of Employment, Interest, and Money ya. Nah, buku tersebut antara lain menunjukkan tentang apa? Nah, buku Journal Theory of Employment, Interest, and Money ini merupakan terkait dengan kritik mengenai pandangan ahli ekonomi klasik, terutama Adam Smith, tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian.
Kemudian buku juga mengemukakan terkait dengan menerangkan faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara, itu pengeluaran atau gerakan dari permintaan, pengeluaran atau permintaan agregat atau pengeluaran agregat atau permintaan. Jadi pengeluaran agregat atau permintaan agregat itu membelanjakan pembelanjaan masyarakat atas ya. Jadi ternyata bentuk utama dalam proses ekonomi adalah pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Itu menurut buku Dictionary Theory of Employment and Present Money yang dikarang oleh J.M. Keynes, Keynes ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa namanya pada episode pertama ini kan kita dasar-dasarnya dulu ya. Oke, terkait dengan persoalan pokok dalam perekonomian ya. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan orang masyarakat meningkat ekonomi ya, di mana kurva kemungkinan produksi dan pengangguran ya, tingkat produksi potensial ini dari yang sebenarnya, kemudian gimana terkait dengan pendapatan nasional potensial yang sebenarnya, kemudian terkait dengan konjunktur, bentuk konjunktur siklus kegiatan perusahaan, produksi cycle ya. Ya, seperti itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pokok dan perekonomian terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah masalah pengangguran, di mana pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seorang yang tergantung angkatan kerja, yang tergabung ya, bukan tergantung ya, ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya, bukan tergantung ya, tergabung dalam angkatan kerja, ingin mendapat pekerjaan namun belum memperolehnya. Sebab utama pengangguran adalah kurangnya pengeluaran atau permintaan agregat ya. Nah, jadi kita sudah sebutkan di awalnya, gimana sebab pengangguran adalah menurunnya kemakmuran masyarakat dan meningkatnya permasalahan sosial, isu kredibilitas. Karena memang orang menganggur itu kemudian cenderung bisa melakukan atau bisa terjerumus dalam kriminalitas kejahatan. Oke ya. Baik. Lanjut. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah inflasi ya. Suatu proses kenaikan harga-harga barang ya. Jadi inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku ya dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat bersumber dari tingkat pengeluaran agregat, bisa juga lebih dari kemampuan produksi atau kerja ya. Jadi memang inflasi adalah suatu kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, di mana inflasi bersumber dari tingkat pengangguran agregat lebih dari produksi atau juga disebabkan oleh kerja menutup kenaikan upah. Inflasi mengakibatkan mengurangi makmuran masyarakat dan mengurangi investasi ya, karena nilainya mungkin kecil gitu ya. Kemudian yang keempat adalah masalah neraca pembayaran ya. Perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain melalui ekspor dan impor ya. Dimana definisi neraca pembayaran adalah merupakan suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Dua neraca penting dalam neraca pembayaran yaitu pertama neraca perdagangan, yaitu perimbangan antara ekspor dan impor, bagaimana sebenarnya ekspor yang besar atau malah impornya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah neraca keseluruhan, di mana perimbangan utang pembayaran ke luar negeri dengan penerimaan di negeri itu bagaimana pengeluaran dan penerimaan. Maka defisit neraca pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Kalau misalnya neraca pembayarannya defisit, itu berarti adalah pengeluaran kita ke luar negeri lebih besar daripada pengeluaran kita dari dalam negeri. Itu proses utamanya. Oke, ini kita lewatkan saja. Oke, kemudian alat pengamat prestasi kegiatan, ya. Ini oke, kita lihat aja. Nah, oke. Kemudian tujuan dari kebijakan ekonomi makro, apa tujuan nih? Tujuan dari kebijakan makroekonomi ya. Yang pertama adalah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Diartikan sebagai keadaan ekonomi di mana tidak ada pengurangan yang serius, pengurangan ya, dan adanya kestabilan harga. Ini memiliki tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang besar banyak. Kemudian tidak ada perubahan harga yang berarti, tidak terjadi inflasi yang besar. Kemudian terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor serta lunas modal dari dan ke luar negeri ya, seimbang ya antara ekspor dan impor, besarnya seimbang, tidak
tidak defisit ya, terutama jangan sampai defisit ya. Hal ini juga berarti menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dalam waktu. Maksudnya fluktuasi itu perubahan terlalu mencolok gitu ya. Kemudian tujuan kedua adalah dari kebijakan ekonomi adalah penurunan dan kerja penuh tanpa inflasi ya. Memang kunci dari perubahan ekonomi dan yang teguh ya istilahnya ini bisa menjaga ekonomi ya, kerja yang penuh tanpa inflasi. Maksudnya kurang pengangguran atau pengurangan dikit ya gitu, terserap. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menghindari masalah inflasi. Ya. Sedapat mungkin menghindari inflasi yang tinggi dan berpotensi tidak terkendali sehingga bagus agar sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian teman-teman semuanya, tujuan selanjutnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, di mana diperlukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang teguh atau baik itu diperlukan untuk apa? Menyediakan kesempatan kerja secara terus menerus. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, berarti kemungkinan roda ekonomi berputar, berjalan dengan baik, maka tenaga kerja juga terserap ya. Kemudian bagaimana terakhir yaitu ingin meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pasti setiap negara ingin meningkatkan masyarakat bagi masyarakat yang masing-masing. Ya. Nah, dengan bentuk kebijakan makroekonomi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Jadi kebijakan makroekonomi ini ada dua yang paling besar ya, paling dikenal itu namanya pertama adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal itu maksudnya apa? Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan fungsi memberi penggunaan agregat dan sebagainya. Jadi kebijakan fiskal itu biasanya terkait dengan pajak ya, perpajakan ya, dan pengeluaran pemerintah. Itu singkatnya. Kemudian kebijakan moneter adalah menipu langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral. Ya, jadi kalau kebijakan moneter itu biasanya kaitannya dengan bank sentral. Kalau kebijakan fiskal itu kaitannya dengan pemerintah dan kaitannya dengan perpajakan yang mengeluarkan pemerintah. Sekali lagi, kalau kebijakan moneter itu kaitannya dengan apa? Bank sentral. Untuk apa? Untuk memberi penawaran uang dalam kemudian atau mengubah tingkat bunga langsung oleh pengeluaran agregat. Jadi biasanya menaikkan suku bunga Bank Indonesia itu terkait dengan apa? Kebijakan moneter ya. Kemudian ada juga tambahan terkait kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal lantas dianggap sebagai kebijakan yang mengurangi pengeluaran agregat ya. Nah, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ya. Oke, makanya seperti itu. Nah, salah satu kemudian kebijakan fiskal ini bertujuan. Nah, salah satu contoh kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan polisi ya. Yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja ya. Nah, biasanya tuntutan pendapatan untuk UMR semacam itu perlu diperkirakan tapi tidak serta-merta terpenuhi ya. Kadang-kadang juga terkendala terkait dengan apa nih, meningkatkan gairah untuk bekerja ya. Kemudian karena kalau dengan meningkatnya gaji maka gairah akan semakin meningkat untuk bekerja. Kemudian tapi bisa juga terjadi apa? Bisa terkait dengan siapa yang terjadi perusahaan ya. Jadi dengan adanya biasanya kesepakatan antara serikat pekerja atau mewakili buruh untuk bekerja dengan perusahaan yang pemerintah biasanya menetapkan regional masing-masing gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman dan rekan semuanya terkait dengan pengantar dari makroekonomi. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam belajar terkait dengan apa namanya mata kuliah antar ekonomi. Mata kuliah makroekonomi. Baik, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Teman-teman jika ada kurangan atau ingin tambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Panjang umur sehat badan. Jumpa lagi di kesempatan. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.